Action. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Agus. Jadi di sini kita akan mempelajari matematika, materi tentang persamaan mutlak. Oke, untuk memahami persamaan mutlak kalian harus tahu dulu apa itu bilangan mutlak. Bilangan mutlak artinya adalah bilangan yang bernilai selalu positif. Oke, untuk simbol dari bilangan mutlak sendiri adalah dua garis lurus yang berada di kanan dan di kiri dari suatu bilangan. Oke, misalkan mutlak dari negatif 2. Oke, jadi mutlak dari negatif 2 ditulis seperti ini. Nah, jadi kalian tidak boleh menulisnya seperti ini, ataupun ini. Oke, jadi kalian harus tetap menulisnya adalah dua garis lurus berada di antara bilangan tersebut. Oke, jadi berapakah nilai dari mutlak negatif 2? Ya, nilainya adalah 2 karena dia selalu positif. Oke, untuk memahami lebih lanjut, kita akan bahas tentang definisi persamaan mutlak. Misalkan mutlak X. Nah, mutlak X ini artinya adalah jarak antara titik X dan titik 0. Oke, untuk memahaminya kita akan bahas melalui garis bilangan berikut ini. Oke, jadi di sini ada sebuah garis bilangan. Oke, jadi di garis bilangan ini ada titik 0 sebagai pusatnya. Nah, pada 0 ini di kanannya adalah bilangan-bilangan positif dan biasa ditandai dengan X lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang di sebelah kiri adalah untuk daerah negatif, biasa disebut dalam matematika ditandai dengan X kurang dari 0. Oke, misalkan titik X-nya berada di titik 2. Jadi berapakah jarak 0 dengan 2? Sudah kita ketahui bahwa jaraknya adalah 2 satuan. Nah, bagaimana jika X-nya berada di negatif 2? Berarti jarak antara negatif 2 dan 0 adalah 2. Oke, begitu juga jika di titik 5, maka jarak 5 dengan 0 adalah 5. Jika di negatif 5, jaraknya adalah 5. Oke, jadi nilai titik X itu bisa berada pada daerah positif dan juga pada daerah negatif. Nah, sekarang perhatikan pada daerah positif. Jika titiknya di 2, maka jaraknya 2. Titiknya 5, jaraknya 5. Jadi sama persis. Nah, sedangkan pada daerah negatif, jika negatif 2 hasilnya menjadi positif 2, negatif 5 jaraknya adalah positif 5. Nah, bagaimana cara membentuk ini agar menjadi positif? Maka idenya adalah dikalikan oleh negatif, sehingga negatif dikalikan negatif itu hasilnya adalah positif. Nah, seperti itu. Sehingga ini X-nya ini haruslah dikalikan negatif. Dari sanalah ide muncul definisi matematis untuk mutlak X dibagi jadi dua daerah. Untuk yang positif itu rumusannya adalah X atau sama dengan yang di dalam mutlak. Untuk batasnya X lebih dari sama dengan 0 atau positif. Dan jika X nya kurang dari 0, oke, maka X nya itu harus dikalikan negatif, sehingga ketemulah definisi seperti itu. Oke, untuk berikutnya kita akan mencoba bagaimana mendefinisikan bentuk mutlak X kurang dari 1. Oke, jadi kita ketahui bahwa dalam mutlak ini ada pada daerah positif dan juga daerah negatif. Oke, cara menjawabnya, jadi dia terbagi menjadi dua daerah. Mutlak X-1 terbagi menjadi dua daerah, atas dan bawah. Untuk yang positif persamaannya tetap, jadi kita tulis sama dengan yang di dalam mutlak X dikurangi 1. Kemudian yang negatif dikalikan negatif. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan batas-batasnya. Oke, untuk yang positif sudah kita bahas tadi bahwa suatu bilangan positif adalah lebih dari sama dengan 0, sehingga X kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Oke, kurang 1 pindah ruas, jadinya tambah 1, 0 tambah 1 hasilnya adalah 1. Selanjutnya kita tulis untuk X lebih dari sama dengan 1. Dan untuk negatif yaitu kurang dari 0. Nah, pindah ruas juga, jadi ketemu X kurang dari 1. Jadi kita tuliskan di daerah negatifnya X kurang dari 1. Nah, bagaimana cara menentukan yang lebih cepat? Jadi yang mudahnya di atas itu sama dengan yang di dalam mutlak. Kemudian yang di bawahnya tinggal dikalikan negatif. Selanjutnya kita tentukan dulu batas yang di atas. Nah, jika sudah ketemu kita tinggal ganti pertidaksamaannya. Jika lebih dari sama dengan jadi kurang dari. Jika kurang dari sama dengan kita rubah menjadi lebih dari saja tanpa sama dengan untuk yang di bawahnya. Oke, kita ilustrasikan lagi untuk soal yang 2x tambah 3. Oke, kita bahas ini ya. Mutlak 2x tambah 3, jadi kita bagi menjadi dua daerah, yang di atas tetap atau sama. Nah, jadi 2x tambah 3 kita salin tanpa mutlak. Kemudian yang di bawahnya kita isi kalikan negatif, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencari batas-batasnya.
Oke, jadi kita cari batas pertama 2x tambah 3 lebih dari sama dengan 0 plus 3 pindah ruas jadi min 3. Nah selanjutnya 2 kali x, kalau kali pindah ruas jadi bagi ya, jadinya x lebih dari sama dengan negatif 3 per 2. Nah inilah yang kita tulis pada batas yang di atas. Oke, S itu salah ketik ya, jadi nanti tidak perlu perhatikan, hanya x lebih dari sama dengan min 3 per 2. Oke, selanjutnya sudah kita ketemu yang di atas, yang di bawahnya gampang banget. Sekarang kita tinggal ganti aja pertidaksamaannya dari lebih dari sama dengan menjadi kurang dari, angka dan x-nya sama. Oke, begitu definisi untuk mutlak. Nah, selanjutnya kita akan bahas contoh penyelesaian persamaan mutlak satu variabel. Jadi sini ada soal yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak x sama dengan 2. Jadi sudah kita bahas daripada garis bilangan bahwa satu mutlak x sama dengan 2, maka nilai mutlak x, nilai x ini akan berada di titik 2 atau x ini akan berada di titik negatif 2. Oke, jadi kita bisa peroleh nilai x nya ini adalah sama dengan 2 atau nilai x nya ini adalah sama dengan negatif 2. Jadi kita bisa dapat himpunan penyelesaian dari soal tersebut yaitu negatif 2 atau 2. Mudah sekali kan? Nah, saja untuk contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x dikurangi 5 sama dengan 3. Jadi karena di sini sama dengan 3, maka kita sudah tahu bahwa dia akan berada di titik 3 atau di titik negatif 3. Cuma yang membedakan di sini adalah yang di dalam mutlaknya adalah 2x dikurangi 5. Nah, jadi penyelesaiannya kita ambil menjadi dua bagian, yaitu 2x dikurangi 5 itu sama dengan 3 atau 2x ini dikurangi 5 sama dengan negatif 3. Nah, jadi kita hitung lagi 2x ini sama dengan karena kurang 5 pindah ruas itu menjadi tambah ya, jadi 3 ditambah 5, jadi 2x sama dengan 8, maka x sama dengan dari perkalian akan menjadi pembagian, itu 8 dibagi 2 nilainya adalah 4. Selanjutnya di bagian yang di kanan jadi 2x sama dengan negatif 3 tambah 5 juga. Oke, karena ini dari min. Oke, jadinya 2x sama dengan negatif 3 tambah 5 yaitu hasilnya adalah 2, hingga x sama dengan 2 per 2 nilainya adalah 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 atau 4. Oke, mudah sekali kan? Nah, selanjutnya kita akan bahas untuk contoh yang ketiga. Oke, jadi soal ketiga itu tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 3x ditambah 7 sama dengan negatif 3. Nah, ini soalnya sangat mudah kali. Jadi kalian jangan sampai terjebak ya. Nah, jadi kita pahami bahwa suatu mutlak itu nilainya adalah selalu positif. Nah, apakah mungkin suatu mutlak ini nilainya negatif? Tidak mungkin. Jadi ini tidak bisa kita hitung lagi, kita langsung buat jawabannya adalah himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Kalian bisa buat seperti ini, atau himpunan kosong itu bisa dibuat seperti ini. Nah, ini artinya himpunan kosong atau tidak ada nilai x yang akan memenuhi. Oke, jadi sekian penjelasan dari persamaan mutlak. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.